Baik anak-anak, topik kita hari ini adalah tentang besaran turunan. Oke, jika kemarin kita sudah membahas tentang besaran pokok, sekarang kita akan membahas tentang besaran turunan. Kira-kira apa sih pengertian dari besaran turunan? Nah, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Maksudnya gimana, Us? Jadi, kalau kemarin besaran pokok itu sudah ditentukan semua satuannya, dan itu sudah ada di sini. Nah, ini adalah satuan besaran pokok. Nanti besaran turunan, satuannya diturunkan dari besaran pokok. Kita langsung saja ke contohnya. Nah, di sini contoh dari besaran turunan, yaitu yang akan sering kalian jumpai adalah luas, volume, massa jenis, kecepatan, dan percepatan. Nah, di sini kalian bisa melihat ya, satuannya. Jadi kalau besaran turunan itu kan satuannya diturunkan dari besaran pokok. Maka luas itu satuannya kan meter per segi. Maka dia diturunkan dari besaran apa? Dari besaran panjang. Begitu juga dengan volume. Di sini volume adalah meter per kubik. Meter itu adalah satuannya besaran panjang, maka volume itu diturunkan dari besaran panjang. Nah, kalau massa jenis Us di sini ada kilogram. Nah, berarti dia diturunkan dari besaran massa dan juga besaran panjang. Seperti itu. Kita hanya cukup melihat dari satuannya saja. Bisa dipahami ya, anak-anak? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh lebih detailnya lagi. Luas kota Semarang yaitu 2 juta meter. Meter apa? Persegi. Nah, meter persegi. Dari kata meter, satuannya adalah meter. Berarti luas itu adalah turunan dari besaran panjang. Begitu juga dengan volume. Volume juga satuannya bisa meter, bisa liter. Nah, di sini satuannya adalah meter kubik. Meter itu adalah punyanya besaran panjang, maka volume itu diturunkan dari besaran panjang. Diturunkan itu maksudnya gimana sih? Keturunannya, jadi anak-anaknya besaran panjang gitu. Jadi besaran panjang itu adalah induknya. Nah, terus dia punya anak yang banyak sekali, yaitu punya luas, punya volume, seperti itu. Nah, yang terakhir kecepatan. Kecepatan bis mencapai 70 km per jam. Nah, kecepatan di sini karena ada kilometer dan ada jam, maka dia diturunkan dari besaran panjang dan juga waktu, karena jam itu adalah waktu. Bisa dipahami? Gampang ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh lebih detailnya. Nah, besaran turunan yang pertama adalah saya akan jelaskan luas. Di sini pernah kalian pelajari waktu SD ya. Nah, pernahkah kalian mengukur luas sebuah benda? Tentu saja pernah, karena di SD kalian sudah diajarkan. Masih ingat rumusnya dari luas itu apa? Ayo, masih ada yang ingat? Rumusnya adalah panjang kali lebar. Akan tetapi, bagaimana jika bendanya seperti ini? Apa ini anak-anak? Ya, daun. Daun memiliki bentuk yang tidak beraturan. Maka bagaimana cara menentukan panjang dan lebarnya, Us? Terus luasnya bagaimana? Ayo lo, bagaimana? Oke, gampang anak-anak. Caranya adalah kalian cukup menyediakan, ini namanya kertas milimeter atau kertas sentimeter atau kertas kotak-kotak ya. Nah, setiap kotak ini adalah 1 cm persegi. Nah, tinggal kita tempelkan saja daunnya ke kotak. Nah, terus oke, kita masukkan ke dalam rumus. Luasnya adalah panjang kali lebar. Maka menentukan panjangnya kita hitung kotak-kotaknya. Panjang itu ya yang panjang kan ya. Ada berapa kotak di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti panjangnya adalah 6. Terus lebarnya kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, maka hasilnya adalah 24 cm persegi.
Nah, cara menentukan bagaimana us menghitungnya, ini adalah di kotak-kotak ini, itu cara menentukannya adalah sesuai dengan lebarnya atau luasnya daun. Jadi kalian hitung. Jadi kalau yang sebelah sini sudah tidak usah, sebelah ini juga tidak usah, karena tidak ada daun yang berada di sini. Seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke, kita lanjut ke contoh besaran turunan yang lain, yaitu ada volume. Saya yakin kalian di SD juga sudah pernah belajar tentang volume. Nah, masih ingat nggak kalian rumusnya apa? Ya, rumusnya adalah V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Akan tetapi, bagaimana jika bendanya seperti ini? Itu adalah batu ya, anak-anak. Jadi, gimana cara menentukan volumenya? Kan panjangnya, lebarnya, tingginya tidak jelas. Ya, betul sekali. Bagaimana ya? Gampang. Caranya adalah cukup kalian masukkan batu itu ke dalam sebuah gelas ukur. Nah, di sini ada cara satu dan ada cara dua. Cara yang pertama yaitu ini adalah gelas ukur yang awalnya airnya 150 ml, setelah ditambahin batu airnya jadi 200 ml. Caranya menentukannya bagaimana, Us? Nah, gampang. Volume sama dengan volume akhir sama dengan volume awal. Jadi 200 ml itu dikurangi 150 ml sama dengan 50 ml. 50 ml ini berarti adalah volume batu. Nah, kalau yang ini bagaimana, Us? Ini menggunakan gelas pancuran atau gelas yang berpipa ada pancurannya. Jadi langkah awal adalah kalian mengisi air segini yang mendekati dengan pancuran, kemudian batunya dimasukkan, otomatis airnya akan meluber dan silahkan kalian wadahi dengan gelas ukur. Nah, di sini kalian melihat kan air yang tertampung ini berapa? Ini adalah 30 cm kubik. Maka volume batunya itu sama dengan volume air yang tumpah, yaitu sama dengan 30 cm kubik. Gampang kan anak-anak? Lanjut. Contoh besaran turunan yang selanjutnya yaitu kecepatan. Nah, rumus dari kecepatan yaitu V sama dengan S per T. Kalau dulu waktu SD kalian mengenal S itu adalah jarak, terus T-nya itu adalah waktu. Nah, kalau di SMP itu diganti jadi S per T, jadi lebih keren dikit gitu ya rumusnya, biar tidak pakai tulisan, pakai lambang saja. Oke, contoh soalnya adalah Anissa pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Jarak rumah Anissa ke sekolah adalah 360 meter dalam waktu 180 sekon. Berapakah kecepatan Anissa dalam mengendarai sepeda motor? Langsung kita masukkan ke dalam rumus. Nah, gampang kok ya. Rumusnya adalah V sama dengan S per T sama dengan 360 adalah jaraknya, waktunya adalah 180, maka ditemukan jumlahnya adalah 2 meter per sekon. Gampang kan anak-anak? Oke, itu adalah sekilas materi kita. Ini adalah materi yang terakhir di bab 1 ini. So, minggu depan kita bakalan mengadakan ulangan. Jadi nanti setelah pembelajaran ini saya akan memberikan kalian latihan-latihan soal atau gambaran soal ulangan nanti itu seperti apa gitu. Oke guys, semoga sedikit apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian. Oke, thank you.